Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Samsudin, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciketing Udik. Malam hari ini setelah Badai Isya, saya kedatangan tamu seorang pemuda pelopor Kota Bekasi tahun 2024. Abang Hoirul Anam alias EKE Ilung. KK Ilung. Keke bukan boneka, boneka. EKE Ilung. Ya, inilah dia Bang Ilung. Ilung aja enak ya? Ilung aja boleh, Ilung Pak. aja. Nah, alhamdulillah hari ini kita udah sekian kali sih ketemu sama Bang Ilung ya, Bang. Sering banget Sering ya? malah ada. Sering. Every night saya di sini. Every night. Jadi semua ini settingan karena memang seringnya kita ngobrol, Betul. kita berdiskusi tentang lingkungan, tentang pemuda ke depan seperti apa. Cuma masyarakat Ciketing Udik juga harus tahu nih Bang Ilung, Betul, Pak. gimana sih ke depan nih pemuda itu harus seperti apa. Oke. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat juga Siap, sebelumnya terima kasih, Pak. karena Bang Ilung sudah menjadi juara pemuda pelopor tingkat kota di bidang apa Bang kemarin Bang? Sumber daya alam dan pariwisata. Nah, sumber daya alam dan pariwisata. Coba jelasin Bang tentang pemuda pelopor dulu. Oke, jadi buat penonton yang belum kenal, perkenalkan saya Ilung. Nah, EKE Anam Nonako lah ya pastinya. Jadi menjawab tadi pertanyaan, abang kita yang keren banget sumpah. Jadi berkat ketua LPM juga pada akhirnya saya naik ke provinsi dan menjuarai pemuda pelopor di bidang sumber daya alam dan pariwisata mewakili Kecamatan Bantar Gebang. mewakili kecamatan itu Bang. Wakilin kecamatan tuh Pak, alhamdulillah. Nah, jadi pemuda pelopor ini sebetulnya outputnya tetap lomba sih Pak. Lomba. Cuman bedanya nggak di 17-an doang. 17. Bedanya nggak di 17-an Kalau ada doang. lomba ada hadiah. Betul. Outputnya perlombaan di mana filterisasi dari Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga itu emang mencari anak-anak muda yang berkompeten, terus kreatif pastinya lah ya, buat mengharumkan nama Kota Bekasi. Sejauh mana nih Bang Ilung berkompetennya dan berkreasinya sampai bisa mewakili Kecamatan Bantar Gebang di ajang lomba pemuda pelopor? Sejauh ini sih belum ada yang paling jauh pastinya Pak ya. Belum jauh berarti. Belum jauh, tapi memang kita punya tekad, kita punya niat, dan kita kembangkan melalui ide, melihat potensi, dan awalnya dari keresahan sebetulnya. Jadi kita ngangkat 1985 Recycle. Mungkin penonton juga sedikit asing ya dengan nama 1985 Recycle ini. Karena memang yang tadi saya bilang belum terlalu jauh-jauh banget Pak ya. Intinya saya membawa itu produk daur ulang. Nanti ada bisa ditampilin sini Instagramnya ya, 1985 Recycle. Anjay. Penonton bisa ngelihat. Jadi movement kita itu daur ulang limbah jeans atau limbah denim yang ada di Gunung Bulok Pak. Jadi kita ambil, kita create jadi sesuatu yang baru dan produk pakai pastinya. Gitu. Tadi judulnya sendiri 1985 Recycle. Benar. Sementara menurut saya atau mungkin Bang Ilung juga setuju lah. Yang Bang Ilung lakuin selama ini menurut saya bukan recycle Bang, tapi lebih ke upcycle. Betul, ya. mengubah sesuatu Pak ya. Mengubah sesuatu ke jadi bentuk barang yang berbeda. Lebih ke upcycle. Betul, betul Pak. Dan kenapa pakai nama recycle gitu? Ya. Lebih familiar atau emang menjual gitu? Satu memang itulah Pak ya. Karena memang satu kebutuhan branding. Kedua, memang dari awal konsep satu lebih mudah. Jadi pada akhirnya kita pakai nama recycle itu. Secara pelapalisasi atau daya ingatnya. Kayak gitu. Kalau misalnya
sebenarnya bisa aja nanti kita bakal rebranding lagi jadi upcycle dan itu malah jadi masukan buat dari Bapak LPM. Ini pemuda yang kurang jati diri ya. Baru dikritik dikit mau berubah. Tapi memang benar juga. Bukan salah tapi kurang bener aja. Terima kasih ya sekali lagi. Saya terima kasih banyak loh. Lu mau nanya apa ya? Nah, terkait dengan pemuda pelopor lagi ya? Pak. Pemuda pelopor. Bang Ilung ketika terpilih sebagai pemuda pelopor tingkat Kota Bekasi, ini dorongannya dari mana, Bang? Apa posisinya terdorong dari pribadi sendiri yang memang merasa ini harus yang dikerjain sama Bang Ilung ini harus jadi pelopor, harus jadi apa namanya, kiblatnya anak muda di Kota Bekasi, atau seperti apa? Tahu-tahu ujuk-ujuk nih Bang Ilung jadi pemenang aja nih. Benar-benar. Ini pemuda Ciketing juga punya keinginan tahu terkait itu, Bang. Jujur kalau ambisi dan keinginan sih memang berdasarkan diri sendiri pastinya Pak ya. Lihat movement, terus lihat keresahan juga. Ternyata memang kita tuh harus beneran ngebawa pesan di mana Bantar Gebang itu ada sisi lainnya, yaitu dari kreativitas tersebut gitu. Jadi memang sebenarnya concernnya 85 kan selain movementnya itu pengelolaan limbah ya, tapi memang kita lebih pengen apa ya, mengaktifkan dan merubah sudut pandang pastinya Pak. Sudut pandang orang luar ternyata, Bantar Gebang tuh nggak cuman bulog gitu, Bantar Gebang tuh nggak cuman pemulung dan lain-lainnya, tapi memang ada sisi kreativitasnya walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kita berusaha menjadi yang nggak gede-gede banget, tapi memang mudah-mudahan sih apa harapan kita ya Menginspirasi. yes, menginspirasi pastinya untuk pemuda-pemuda yang ada di sini terutamanya gitu Pak. Ini ngomongin pemuda, sudah terinspirasi belum? Di Ciketing Dari ya? pergerakannya Bang Ilung ketika sampai momen ini sudah menjadi pemuda pelopor tingkat Kota Bekasi. Nah, pemuda sekitar Bang Ilung ini udah terinspirasi belum nih? Dibilang banyak sih nggak begitu banyak Pak ya. Cuman memang ada beberapa pesan aja yang pengen, maksudnya yang berusaha saya sampaikan gitu. Ada beberapa, maksudnya ada beberapa ajakan lah gitu, ajakan buat ikut di kegiatan ini. Ya terlepas dia mau atau tidak, sebenarnya kalau dipikir bisa balik lagi sama diri sendiri gitu Pak ya. Cuman yang pasti saya tidak akan pernah berhenti untuk terus mengajak pastinya. Kenapa sih Lung? Kalau dibilang kalau dibilang saya nabi gitu, dia bukan hamba saya atau pengikut saya, tapi saya berusaha ngajak biar mereka tuh lebih terbuka dan mengaktifkan usia produktifnya gitu Pak. Secara kan anak muda produktivitas itu penting gitu. Apalagi kalau misalnya mereka tidak, yang paling fatal mereka tidak memikirkan hal-hal tersebut. Pada akhirnya stigmanya selama ini kendalanya apa? Kalau Bang Ilung tadi berusaha untuk ngajak pemuda sekitar, lalu apa penyampaian Bang Ilung yang tidak nyampe ke pemuda sekitar, atau memang yang dikerjain Bang Ilungnya yang nggak menarik? Nah itu kita juga pengen tahu nih, kendalanya apa sih? Kalau dalam diri saya sendiri mungkin gimana Pak ya? Mungkin memang dari cara pendekatan saya aja yang masih agak kurang gitu Pak. Dan mungkin ditambahkan 85 juga belum yang gede-gede banget gitu. Pada akhirnya di sana tidak ada, maksudnya belum ada kepastian soal bayaran dan lain-lainnya gitu. Tapi memang yang pasti kita akan mengusahakan itu, dan memang movement ini tuh bisa kita buat, harapan kita gitu, pengen kita buat bareng-bareng gitu. Jadi pada akhirnya 85 ini ekspansinya menjadi industri kreatif. Ada stigma negatif tentang UMKM sih Bang Ilung. Oh iya Pak. Yang notabene-nya kan bisa ditarik lah, bahwa yang movement, walaupun dasarnya movement ya, yang ditarik sama yang dikerjain Bang Ilung itu selama ini kan movement, dan movement ini mungkin pada akhirnya nanti balik lagi ke UMKM. Oh iya benar Pak. Ada satu stigma yang tadi orang pada akhirnya jadi antipati terhadap UMKM. Salah satunya apa?
produk UMKM ini cuma ngisi pameran. Secara pemasaran, secara marketing, secara produksinya mungkin pada akhirnya ya stuck, nggak berkembang. Nah, udah sampai situ belum nih 1985 Recycle ini memahami tentang ke depan nih visi misinya 1985 Recycle, apalagi tadi Bang Ilung nyampein bahwa harapannya ini bisa jadi lebih besar dibanding sekedar movement gitu. Betul kan. betul Pak. Ya seperti apa nih Bang Ilung? Ya kalau misalnya memang tadi arahnya ke penjualan gitu Pak, produk dan lain-lainnya, sejauh ini sih itu sudah kita lakukan gitu. Itu sudah kita lakukan. Jadi memang output daripada produk ini kan itu memang sales ya, memang jualan gitu. Nah justru maka dari situ hampir berjalannya 2 tahun, malah hampir 2 tahun ini 1985 ada, itu memang ada langkah-langkah yang tidak bisa kita ambil layaknya brand baru Pak gitu. Karena memang kita ngangkat campaign, maksudnya kita ngangkat lingkungan gitu, keresahan, terus apalagi output produknya itu kan produk daur ulang gitu. Jadi memang stepnya agak lama ketimbang brand-brand yang bikin baju gitu, terus bikin baju, jual. Kita harus lebih menguatkan sisi daripada brandingnya itu. Lah sekarang gini Bang, anggaplah Abang bergerak diawali dengan movement. Iya Bang. Nah ketika idealisme movement satu pergerakan itu, mohon maaf ya, ketika itu larinya ke komersil, itu bakal mencemari idealisme Bang Ilung sendiri nggak sih sama kawan-kawan nih? Justru memang 85 tuh outputnya memang ke sana sebetulnya Pak. Jadi memang kemanfaatannya tuh ya ini dengan tim gitu ya. Saya dengan tim tuh emang harapannya ke sana. Jadi bisa memanfaatkan bisa mendapatkan benefit buat lingkungannya gitu. Jadi nggak cuman kita ajak doang, tapi memang harus ada gerakan-gerakan yang kayak gitu didukung dengan hal-hal kayak gitu. Contoh. Misalkan hari ini Bang Ilung produksi dari limbah tekstil, jeans. Ambil dari TPST, ya kan? Nah, ketika 1985 Recycle ini jadi satu brand yang besar, misalkan. Betul, Pak. Amin gitu nggak, Pak? Amin. Amin paling serius. 1985 Recycle ini jadi brand yang besar, ada kemungkinan nggak keluar dari track itu? Misalkan produksi produk baru yang tidak dari recycle ataupun upcycle tadi. Betul. Saya jawab nih, Pak. Nggak usah dijawab. Dijawab lah itu. Pemuda juga pengen denger. Jadi memang balik lagi tadi recycle atau upcycle-nya itu kemungkinan bakal jadi signaturenya Pak. Gitu. Jadi memang goals-nya itu kita industri kreatif yang tidak menolak untuk bikin produk baru. Pasti dengan catatan lah lu lu ngolah limbah tapi lu bikin produk baru. Nah, itu kita siapin cara-cara edukasi pastinya. Jadi ini sebenarnya ini baru saya pikirin kemarin Pak. Keren banget sih ini. Apalagi ini udah bulan-bulan Ramadan kan. Bulan penuh berkah. Iya sayang banget gitu kalau nggak jualan nih gitu kan. Betul. Ya, minimal beli baju lebaran ya kan. Minimal itu lah ya. Itu kemarin udah sempet saya pikirin sama tim. Pada akhirnya kita sudah ngeriset ini gitu. Kita coba cari, ternyata memang kita mau ada ekspansinya ke sana juga. Kita mau ada ekspansi produk baru. Dengan catatan, jadi misalnya ada saya misalnya produksi jaket gitu, misalnya jaket denim saya produksi itu. Nah, nanti kita build ini gimana caranya? Ada message tertentu lah. Ada pesan-pesan yang kita masukin gitu. Kalau misalnya memang lu suka banget dengan jaket ini, bagaimana jaket ini tidak balik lagi ke 1985 tapi di Bulog gitu. Jadi misalnya kita punya treatment tertentu. Kalau misalnya memang lu suka, itu nanti ada konsepnya, jadi kayak modelnya sambung ulang gitu Pak. Jadi setelah lu beli terus lu suka ada robek atau gimana, itu bisa kita reward gitu. Kalau misalnya memang lu bosen dan kita ngeluarin artikel baru, terus lu pengen yang artikel baru tapi lu ini bosen, itu bisa kita barter. Jadi gitu. Konsepnya kayak jual beli mobil bekas. Gitu iya, konsepnya begitu. Tapi kan ini kalau misalnya kita bikin brand baru gitu, kita bikin produk baru, tapi tetap yang recycle itu bisa jadi signatur karena
campaign kita tetap ramah lingkungan pengennya. Gitu. Jadi tanpa mengkhianati movement ya, Pak. ketika jadi recycle ataupun upcycle itu lebih cenderung metodenya. Betul. Adapun message movementnya, message pergerakannya itu lebih bagaimana kita aware terhadap lingkungan. Yes. Lebih ke situ. Betul. Jadi Makanya memang sekarang besok mungkin nanti ada ekspansi ke ada ekspansi ke barang-barang. sana harapannya. Soalnya gini sih Pak, kalau misalnya dan ini bukan maksudnya bukan yang terpatahkan juga ya gitu. Tapi memang kita agak berat kalau misalnya memang movementnya lingkungan sedangkan pesannya nggak sampai tuh. Gitu. Jadi anjing mending gua beli produk baru kan gitu. Benar. Sedangkan harga kadang yang begini-begini lebih agak mahal gitu kan. Nah, justru kadang gimana caranya kita ngegoreng storytellingnya dulu tuh. Biar orang tuh, oh iya juga ya. Oh, berusaha menghantam alam bawah sadarnya gitu, Pak. Harapannya segitu. Jadi biar Jadi pakai ilmu gedap lah. anjay. Kebanyakan ngomong jorok. Tersensor ya Ki. gitu. Jadi lebih pengen menyadarkan ternyata wah, limbah tekstil aja kan di sini kemarin kita berapa ngobrol 8% Pak ya 8%. 2019 apalagi sekarang kan gitu. Nah, kalau tadi Bang Ilung punya niatan ekspansi dan lain sebagainya, apa yang bisa LPM bantu nih terkait? Waduh. Ya, ini mah cuma basa-basi pemirsa karena selama ini LPM juga sering bantu Bang Betul. Ilung. Sebenarnya udah kebanyakan. Jelasin Bang Ilung. Jadi emang kebanyakan banget Bapak LPM ngebantu kita alhamdulillah ya lah ya. Support dari segala sisi. Jadi supportnya udah tidak bisa diungkiri dengan kata-kata. Tadi saya habis curhat sama Bang Bolot. Bang Bolot saya gimana ya cara ngebales kebaikan Bapak LPM? Kata Bang Bolot cuman satu katanya. Lu jangan datang pas lagi butuh doang. Dalam banget sih Pak. Emang Bolot fungsinya itu doang udah. Benar. Ya baik lagi kalau lembaga kan ya kata pemberdayaan itu yang kita kuatkan. Bukan lembaganya, bukan masyarakatnya, tapi pemberdayaannya. Ketika konteksnya hari ini ada potensi di wilayah dan ini bisa membawa dampak positif buat masyarakat, di situ LPM harus berperan, Bang. Jadi kalau hari ini Bang Ilung banyak lembaga bantu, ya satu hal, Bang Ilung juga harus berbangga hati bahwa memang Bang Ilung ini dampaknya luar biasa. Walaupun selama ini mungkin masyarakat Ciketing Udik ataupun pemuda-pemuda Ciketing Udik belum nyampe pemahaman tentang apa yang dikerjain oleh Bang Ilung ini. Apa sih movement pergerakan Bang Ilung ini seperti apa? Ya, benar, Pak. Sok, kita tarik mundur lagi ya. 1985 recycle itu satu pergerakan apa dan kenapa anak muda Ciketing Udik harus terlibat di pergerakannya Bang Ilung? Mangga. Tebelin tuh Bang Ilung. Buat bener ini suruh tebelin nih. Di garis bawah ya Bang. Ya. Yang kencang. Jadi yang apa ya Pak? 1985 recycle itu memang lahirnya itu dari keresahan lingkungan. Usaha lingkungan. Namanya lingkungan ada habits, ada culture, terus ada orang yang hidup di dalamnya gitu kan. Bahasanya sederhanain coba. Jadi ada orang yang tinggal di situ lah gitu. 1985 lahir pure dari Bantar Gebang. Dari Bantar Gebang. Nah, jadi pesan ajakan ini harusnya sudah sampai gitu. Karena memang terutama buat pemuda-pemuda yang di Bantar Gebang ya kita harus sadar dengan bukan keadaan kita sekarang sih, tapi maksudnya dengan apa yang kita lihat gitu. Sama-sama kita punya keresahan, tapi dengan kita memikirkan rasa resah itu tidak akan ada solusinya. Betul. Pada akhirnya 1985 hadir coba menjawab itu gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman bisa ngomongin dampak limbah tapi tidak bergerak untuk merubahnya, pasti tidak akan tercipta perubahan. Makanya 1985 punya tagline set your style, set your mind. Anjay. Ubah penampilanmu, ubah cara pandangmu. Asik. Gitu, Pak. Itu artinya? Itu artinya. Ngomongin Bantar Gebang berarti ngomong Bulog ya? Betul, Pak. Ngomongin Bulog. Kadang dua sudut pandang yang berbeda tuh Bang Ilung. Betul, Pak. Yang pertama ngomongin tadi, saya selalu ngomong tentang bom waktu. Bahwa Bantar Gebang, TPST Bantar Gebang itu bom waktu.
yang sewaktu-waktu bisa meledak. Itu sudut pandang satu. Sudut pandang yang lain, TPST Bantar Gebang itu lebih cenderung ke Freeport. Yo, aset. Freeportnya Bekasi, karena bisa menghasilkan sesuatu untuk bahkan jadi hebatnya Bekasi itu karena adanya Bantar Gebang seolah-olah. Nah, ini gambaran kedua-duanya ada di Bang Ilung nih. Ini kerennya Bang Ilung nih. Kali ini berlebihan. Saya kira saya bakal digocek kemana gitu. Di satu sisi keresahan karena satu bom waktu, dari keresahan itu muncul ide bagaimana dari keresahan ini jadi satu pergerakan dan pergerakan ini menghasilkan. Bullshit kita kalau ngomongin bahwa Bantar Gebang ini Freeport kalau cuma ngomongin tentang kompensasi. Betul, Pak. Karena dari banyak hal bisa kita gali dari Bantar Gebang. Yes. Keberadaan TPST Bantar Gebang bisa kita gali dan bisa menghasilkan. Nggak melulu tentang pemulung, nggak melulu tentang lapak, nggak melulu tentang dana kompensasi. Ya. Tapi ada hal-hal lain dan yang menurut saya ini di Ciketing Udik khususnya di Bantar Gebang pada umumnya baru Bang Ilung atau Bang Egi kemarin yang sudah jadi sesuatu. Oh iya, benar-benar. Dengan keberadaan di TPST Bantar Gebang ini di luar yang tadi saya sampaikan. Bang Egi dengan materi-materi stand up-nya bahkan sudah menghasilkan. Betul. Hari ini Bang Ilung ketika konteksnya sebagai pemuda pelopor dari keresahan juga. Kan ngomongin keresahan, ini dasarnya dari keresahan, dari bom waktu tadi, Bang. Betul, Pak. Dan itu bisa dipolarisasi menjadi satu awalnya kelemahan jadi satu kekuatan gitu. Yes. Nah, ini yang semangat-semangat ini harus dimiliki oleh anak-anak muda Ciketing Udik. Supaya apa? Supaya ya Ciketing Udik ini jadi satu kelurahan yang tidak hanya dipandang buruk bahwa tempat jin buang anak, tempat sampahnya DKI, bukan hanya tentang itu, tapi lahirnya pemuda-pemuda kreatif. Oke, hipnotis apa gimana sih lu? Kagak, udah lanjut aja, Pak. Ya 3 menit lagi closing statement. Apa maksudnya, Ki? Closing statement nih Udah jam 3 kita ngobrol nih. Terakhir dah, Bang Ilung. Sasaran target utama dari movement Bang Ilung itu apa dan bagaimana? Ya, kalau misalnya sasaran targeting gitu ya, maksudnya secara segmen pasar, yang pasti saya menganggap orang-orang Ciketing Udik atau Bantar Gebang ini bukan berarti pasar saya, tapi memang saya menganggap ini adalah pergerakan kami gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga jika memang, maksudnya bukan minat ya, tapi maksudnya jika memang berkenan untuk kasarnya beli produk atau apa, itu sangat nggak apa-apa banget gitu. Tapi memang harapan saya dengan teman-teman itu lebih ke luar daripada sini gitu, Pak. Itu kenapa sedemikian, karena yang perlu disadarkan kan orang-orang luar, bukan orang-orang kita gitu. Secara sadar atau tidak, orang-orang kita mah sudah ya LM ini mah tempat gua gitu. Jadi kita buang sampah nggak bingung, orang tempat gitu, sampah gitu kan. Cuman kalau di luar itu perlu kita sadarkan ya itu. Jadi arahnya terus segmennya lebih ke orang-orang di luar daripada Ciketing ini sih, Pak, gitu. Harapannya terutama misalnya di Bantar Gebang di luar daripada Bantar Gebang. Nah, ngomongin terakhir produk ya, produk yang dihasilkan dari 1985 recycle ini, Bang Ilung. Anggaplah gua orang Ciketing yang ngerasa pergerakan lu keren, pergerakan lu bermanfaat buat masyarakat dunia. Karena dunia nih ngomongin soal sampah itu nggak jadi masalah di kita doang. Iya, Pak. Di Amerika pun jadi masalah sebenarnya. Betul. Nah, movementnya kan harus kuat di lu gitu kan. Anggaplah gue mau beli barang lu. Di mana dan gimana? Kebetulan kalau saat ini kita tersedia produk awareness atau platformnya ada di Instagram, Pak, gitu. Ada Instagram, ada Shopee. Shopee Ramadan. Terus juga untuk yang berkenan barangkali ingin main-main, kita ada workshop.
Workshopnya itu ada di Kampung Ciketing Udik, RT 01, RW 05, RT-nya Jamar, RW-nya Bapak Tacim Wahyudi. Jadi bisa langsung ke workshop. Boleh, itu di Boleh workshop pilih-pilih barang langsung. ada ready stock. Jadi nggak beli kucing dalam karung, bukan karena hasil editan foto, jadi produknya Ilung kelihatan bagus. Bisa dilihat aslinya di Aslinya. workshop. Betul, bisa lihat di workshop juga, Pak. Ada Pak, workshopnya berarti? ada, Pak, kebetulan. Siapa yang bikinin? Kebetulan yang bikinin yang nanya saya ya kalau ini. Ya, cukup ya Lung ya. Cukup, Pak. Aman. Sekali lagi, pemuda Ciketing Udik itu harus jadi pemuda kreatif, pemuda yang bisa membangun kampungnya, jadi pemuda yang menjadi harapan ke depan. Saya ambil lagi quote dari Bang Ece bahwa Ciketing Udik itu bukan milik kita, tapi warisan buat anak cucu kita. Saya Salim Samsudin, ngabuburit bareng LPM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.